Chill Funky, bring back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Angriani, NIM 21086025, Prodi Penjasrek, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kembali materi dari pertemuan awal sampai pertemuan terakhir tentang filsafat olahraga. Baiklah, yang pertama adalah filsafat. Filsafat adalah ilmu yang menggunakan akal, logika, metode untuk mengkaji masalah umum dan mendasar mengenai berbagai persoalan untuk mencari sesuatu kebenaran tentang hal tersebut. Filsafat adalah suatu usaha untuk memahami hakikat, mempersoalkan isu secara kritis guna memperoleh pengetahuan yang paling benar pada bidang tertentu. Perkembangan filsafat. Yang pertama, pra-Yunani kuno pada abad 15 sampai 17 sebelum Masehi. Yang kedua, zaman Yunani kuno, abad 7 sampai 2 sebelum Masehi. Keemasan filsafat karena orang memiliki kebiasaan untuk mengungkapkan ide-ide atau pendapatnya. Pra-Sokrates, filsafat alam. Banyak filosofis yang memfokuskan pemikirannya ke alam semesta. Zaman pertengahan 6 sampai 15 Masehi. Zaman modern. Zaman modern adalah zaman yang berani berpikir sendiri. Selanjutnya kita akan membahas tentang ontologi. Ontologi adalah ilmu membahas hakikat yang baik, jasmani atau konkret, maupun rohani atau abstrak. Ontos artinya ada dan logos artinya ilmu. Jadi ilmu tentang yang membahas realitas atau suatu entitas dengan apa adanya. Selanjutnya epistemologi. Episteme dan logos. Episteme adalah pengetahuan atau kebenaran. Logos berarti pikiran atau teori. Jadi, epistemologi diartikan teori pengetahuan yang benar. Aksiologi. Aksio artinya pantas atau layak, sedangkan logos artinya ilmu atau teori. Aksiologi adalah teori nilai yang berhubungan dengan kegunaan dari pengetahuan yang telah diperoleh. Rasionalisme merupakan aliran yang mengutamakan akal sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang dapat dipercaya. Akal merupakan aset terpenting dalam menemukan hingga menguji sebuah pengetahuan. Empirisme berfokus pada pengalaman seorang berbagai sumber pengetahuan. Empirisme memiliki arti pengalaman indrawi atau pengalaman observasi melalui panca indera, yang bertentangan dengan rasionalisme karena menurut tokohnya pengalaman lebih berarti dibandingkan akal. Jiwa dan raga selalu satu dan tidak dapat dipisahkan. Jiwa merupakan suatu yang abstrak dalam diri manusia, sedangkan raga yaitu konkret, jelas dan nyata. Sekarang kita lanjut ke filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan adalah ilmu filsafat yang mempelajari tentang hakikat pelaksanaan dan pendidikan. Filsafat pendidikan membahas soal kaidah-kaidah berpikir dalam rangka menyelesaikan permasalahan pendidikan yang kemudian menentukan gerak perkembangan dunia. Selanjutnya masuk ke materi play dan game. Play berarti main, game berarti permainan. Play yaitu kegiatan sukarela yang dilakukan untuk memperoleh rasa saling kenal dan rasa senang tanpa memikirkan hasil akhir yang spontan tanpa paksaan. Games
permainan atau sebagai area keputusan dan aksi pemainnya. Ada target yang dicapai. Game menemukan kelincahan intelektual, segala bentuk kegiatan yang memerlukan pemikiran, kelincahan intelektual dan pencapaian target tertentu dapat dikatakan game. Sport adalah olahraga yang aktivitasnya untuk melebihi tubuh seorang, tidak hanya secara jasmani tetapi juga secara rohani. Selanjutnya kita masuk ke materi dualisme. Dualisme adalah konsep filsafat yang mengatakan bahwa segala sesuatu memiliki dua hal berlawanan atau prinsip. Dalam pandangan tentang hubungan jiwa dan raga, dualisme mengklaim bahwa mental adalah attitude non-fisik dan raga atau tubuh adalah fisik. Yang terakhir yaitu estetika atau biasa disebut dengan penerapan panca indera. Estetika adalah sesuatu yang dapat diserap oleh panca indera. Estetika merupakan kemampuan untuk merasa melalui penyerapan panca indera sebagai refleksi terhadap seni. Estetika dalam olahraga adalah segala sesuatu yang dapat dicerna oleh panca indera yang berupa unsur-unsur seni, keindahan, serta setiap gerakan yang dilakukan dalam berolahraga. Baiklah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kalimat dalam saya menyampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.